Halo, apa kabar semuanya ya? Jumpa lagi di channel Ibnu Sina Aha nih. Kali ini saya mau sharing pembelajaran tentang bahasa Inggris. Jadi awalnya karena sekarang kan sudah berapa bulan terakhir ya, anak belajar di rumah, terus udah gitu banyak tugas bahasa Inggrisnya juga. Lalu diberikan teks sih pembelajarannya dari sekolah, tapi sepertinya agak susah dipahamin. Akhirnya saya ketemu ide untuk kembangin rumus-rumus bahasa Inggris tenses yang mudah dimengerti oleh anak. Nah, saya kepikiran juga pengen sharing juga nih ke teman-teman sekalian, terutama orang tua atau mungkin orang umum yang mau refresh lagi ya tentang tensesnya. Saya bikin sederhana mungkin sehingga mudah dipahamin, mudah dimengerti dan gampang dipraktekkan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi saya bikin beberapa rumus, saya sudah bikin degradasi warna untuk mempermudah. Saya bikin hanya sampai di 8 tenses, karena ini adalah tenses yang paling sering ketemu dan juga bisa digunakan untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan umum. Nah, tentu kalau untuk di SMA, karena dia menuju ke universitas, dia ada penambahan tenses ya. Tapi itu nanti untuk tambahan untuk di sesi kedua ya. Sesi pertama ini lebih banyak pembahasan tentang 8 tenses tersebut. Oke, kita pelajarin dulu strukturnya ya. Struktur pertama, setiap kalimat dapat terdiri dari nominal maupun verbal. Kalimat simple, present continuous, dan seterusnya sampai past perfect. Tapi ada juga yang tidak ada nominalnya atau hanya verbal saja. Oke, untuk di pertama ini, nomor 1 di simple present tense, kita ada kalimat nominal. Di sini ada positif, negatif, yes no question, we have question. Di sini adalah aturannya ya. We have question itu bisa terdiri dari where, when, why, what time, what size, how many, how much, who, whom, dan whose, dan seterusnya. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin aja nih dari rumus-rumusnya ini. Dimulai dari subjek, to be-nya, terus komplement, negatif, ditinggal tambahin not-nya saja, komplement. Komplement itu sendiri terdiri dari adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb. Untuk yes no question itu tinggal dibalik aja tadi, to be-nya di depan, terus udah gitu subjek. Jangan lupa kalau kalimat tanya dia harus ditambahkan tanda tanya. Di we have question juga sama, tinggal masukin question wordnya apa, udah kita masukin to be-nya, subjeknya seperti ini. Jadi kalau di sini am ketemu I, is ketemu he, she, it, dan komplement. Di verbal juga sama, positif, subjek, he, she, it, I dengan verb 1. Jangan lupa di sini untuk di verbal itu ada aturan verb 1 plus s dan juga aturan es. Aturan es itu ada di sini. Verb 1 itu apabila berakhir dengan c, h, o, s, h, s, s, x, y, tinggal dirubah aja. Contohnya ada di sini, catch menjadi catches, fix menjadi fixes, dan seterusnya. Masukkan objek adverb. Jadi kalau verbal itu tidak ada komplement, dia akan umumnya menggunakan objek atau adverb, dan seterusnya. Untuk negatif, he, she, it, tinggal tambahkan does not, I, they, we, you, tinggal tambah do not, verb 1, objek, dan seterusnya. Ya, ini sepertinya semoga bisa dipahami dan mudah diajarkan untuk anak-anak bapak dan ibu ya. Lanjut ke nomor 2, present continuous. Di sini hanya ada verbal atau struktur yang sama seperti tadi, tinggal langsung dimasukin saja. Subject, to be, verb ing, object. Di sini tinggal tambah to be not, masukin not-nya untuk negatif. Verb ing, object atau adverb, yes no question-nya. Di sini to be-nya, tinggal pilih untuk subjeknya, sesuaikan dengan to be-nya. Verb 1, object adverb. Di we have question juga sama, pilih question word-nya apa yang ada di sini, masukin to be-nya, subject, verb 1, yang get object dan adverb. Di sini bentuknya adalah verbal bukan nominal. Kalau nominal dia akan di bagian akhirnya ada komplement. Aturannya untuk nomor satunya adalah dia membicarakan tentang keadaan atau peristiwa yang sedang berlangsung saat sekarang.
Bisa juga rencana sudah pasti akan dilakukan, atau perbuatan yang terus menerus terjadi. Hati-hati juga di sini untuk aturan penggunaan ing. Kalau belakangnya itu tinggal diganti aja jadi ya, loving, see jadi seeing, lie, lying. Ngaran aturan KVK, konsonan, vokal konsonan jadi running, penekanan jadi admitting, double T. Kalau ada penekanan menjadi double, penambah jadi ganda hurufnya, admitting, cancel. Oke. Terus udah gitu revealing, contohnya di sini. Kenapa di sini L cuma satu? Karena di depan huruf terakhir yang berupa konsonan, di depannya dua huruf vokal. Oke, next kita ke nomor 3. Sama juga strukturnya. Ada positif, subjeknya seperti ini. Kalau he, she, it menggunakan has, have. Jangan lupa di sini ada been. Bedanya di nominal dengan verbal. Di verbal dia menggunakan verb 3. Di nominal dia menggunakan complement. Di sini ada object atau adverb. Di negatif juga sama, tinggal tambahkan has not atau have not. Sudah disamakan ya. Ini been, ini masih juga verb 3, complement, ini object adverb. Yes, no question, has have sama. Ini pakai been, verb 3, complement, adverb. Jangan lupa masukin kalimat tanya ya, tanda tanya. Di WH question wordnya pilih kesesuaian antara verbnya, kata bantu kerjanya. Itu bila subjeknya ini maka jadi has, bila ini subjeknya maka menjadi have, complement. Ini pun juga sama. Oke. Di nomor 4. Oke, ini saya perbaikin sedikit ya biar tambah cantik nih. Di verbal juga sama. Untuk di present perfect continuous tinggal penambahan untuk verb ing-nya. Aturannya apa? Aturannya membicarakan tentang terjadi di masa lampau dan terus menerus sampai sekarang dan di masa datang. Dapat sudah selesai ataupun tidak selesai. Nah, ini kenapa saya lompat dari 3 ke 4? Karena untuk menunjukkan apa sih bedanya ya yang di sini dengan di sini. Oke, di present perfect itu umumnya terjadi di masa lampau terus berlangsung sampai sekarang dan selesai di masa mendatang, kecuali disebutkan keterangan waktunya. Untuk present continuous-nya dapat sudah selesai ataupun tidak selesai. Polanya adalah ini sama nih. Jadi kalau membicarakan present perfect itu ada hubungannya antara past, present, dan future. Jadi kejadian di masa lalu terjadi, sekarang pun masih, dan di kemungkinan di depan juga akan terjadi. Kunciannya dia biasa menggunakan just, for, since, dan recently. Yang di sini hanya for, since. Aturan ininya tentang time frame-nya hampir sama juga. Jadi dia membicarakan past, present, future. Yang di future itu dapat sudah selesai atau tidak selesai. Di sini sudah pasti kecenderungannya akan selesai di masa datang. Selesai. Oke, next lanjut ke simple past. Di simple past, simple past kita ketemu dengan nominal sama verbal, ya. Nah, di sini aturannya untuk he, she, it itu pakai was, they, we, you pakai were, complement. Negatifnya tinggal tambah was not, were not, complement. Yes, no question-nya masukin to be-nya were, subject. Ini untuk were dengan they, we, you, complement. Dan juga polanya sama untuk di where question. Untuk di verbal, hati-hati ini dia menggunakan verb to, ya. Jadi kalau di sini dia menggunakan to be, di sini menggunakan verb to.
untuk semua subjek. Oke, jangan bingung nih, karena kecenderungannya kadang-kadang ini masukinnya kemana ya? Ternyata di verbal itu dia untuk semua subjeknya menggunakan verb to. Di sini ada objek sama adverb, negatifnya sama di sini, tapi dia menggunakan did not dan langsung verb one, bukan verb to atau verb 3 ya, langsung masukin verb one. Di sini objek adverbnya yes no question, di sana menjadi did, berlaku untuk semua subjek, masukin verbnya objek and adverb, why question juga sama, pakai did, subjeknya untuk semuanya verb one dan objek and adverb. Nah, lalu aturannya seperti ini. Jadi karena dia ada nominal, sama dia berlaku juga di bagian akhirnya suatu kalimat itu adalah bentuknya bisa adjektif, noun atau adverb. Nah, ini menyatakan bahwa past simple itu peristiwa atau perbuatan di masa lampau yang disebutkan jelas waktunya di masa lampau ataupun tidak disebutkan. Dan umumnya yang di peristiwa atau kejadian di masa lampau itu telah selesai. Hati-hati juga untuk penggunaan regular verb dan irregular verb. Untuk di sini nih di V2-nya, ya kan? Bahwa kalau untuk belakang tinggal tambahan D saja. KVK atau KVK, konsonan vokal konsonan, clap, submit. Ini juga kalau ada penekanan dia menjadi double T. Tidak ada penekanan tapi belakangnya ada L yang belakangnya, di depannya ada huruf vokal KVK juga, maka menjadi double T, double huruf. Kalau ini ada dipanjangkan, jadi reveal itu karena terkesan dipanjangkan belakangnya, maka cukup satu saja, bukan double ya. Nah, ini makanya suka keliru nih, apakah double apa single hurufnya gitu. Jadi kalau misalnya huruf akhirnya itu kayak dipanjangkan, maka cukup satu saja, revealed. Oke, kalau untuk I belakangnya jadi try. Irregular ini ya, tidak beraturan. Win, won, give, given, dan seterusnya. Jadi tepat untuk penggunaan di sini dengan beberapa pedoman aturan ini. Lanjut ke past continuous. Nah, di sini langsung saya masukkan ke aturannya bahwa itu merupakan peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Jadi pada kita ngomongin past, kondisi past itu sedang berlangsung di masa lampau itu. Oke, ini aturannya ada positif. He, she, it pakai was, the, you pakai were, tambah verb ing, objek sama adverb, sama strukturnya ya. Karena dia verbal, dia pakai objek atau adverb. Terus lanjut ke yes no question. Ini lanjut ke WH question. Masukin question wordnya dulu, pilih to be nya, was were, verb ing, objek adverb. Oke, itu nomor 7 tentang past perfect. Nah, ini dia. Past perfect itu saya ada time frame-nya nih. Jadi tentu kita ngomongin past ya. Past perfect itu ngomongin situasi, peristiwa atau kejadian lewat sebelum dari past gitu. Past simple bahasa sederhananya. Nah, dia ada bisa bentuk nominal maupun verbal. Contohnya bisa di sini ya. Kalau untuk nominal sama verbal beda di mana? Bedanya kalau di nominal dia pakai been, di verbal dia pakai verb 3. Di negatif dia masih tambah had not aja. Untuk sama semuanya untuk subjeknya had not. Tambah been, di sini pakai verb 3. Di sini pakai complement, ini objek adverb. Untuk yes no question sama ini ya, digunakan untuk semua subjeknya. Di sini pakai been, verb 3, complement dan gitu. Yes no question, WH questionnya juga sama. Masukkan WH question, had. Ini verb 3, ini been, ini verb 3. Ini complement, object adverb. Oke, nah ini dia. Jadi itu sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dia merujuk peristiwa sebelum past simple, itu bahasa sederhananya. Contoh ya, what do you think about the house you saw yesterday?
Ini past tense. What do you think about the house you saw yesterday? You saw yesterday itu bentuk simple past ya. Lalu dia ngomong it was very dirty. Nah, lalu dia melihat bahwa it had not been cleaned for weeks. Nah, ini bahwa menyatakan bahwa belum dibersihkan tuh pada saat orang itu berkunjung atau melihat rumah itu. Kebayang ya, semoga ada gambaran. Di past perfect itu hanya menggunakan verbal. Tapi di sini bentuknya been bukan verb 3 ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kuncinya dari sini nih, di bagian objek sama adverb. Jadi tidak melulu verbal itu harus dengan verb 3. Tidak, kuncinya pada di objek sama adverbnya. Kuncinya pada apakah dia menggunakan komplement di bagian akhirnya atau objek atau adverb. Dia menggunakan been, verb 1 ing. Untuk di negatif tinggal tambah had not been, verb 1 ing, objek adverb, yes no question, had yang tadi digunakan untuk semua subjeknya. Ini been, verb ing, objek adverb. Why question juga sama, tinggal masukkan aja why questionnya, pilih why question, masuk ke subjeknya, been, verb ing, objek adverb. Jangan lupa masukin kalimat tanya, tanda tanya. Lalu untuk aturan, nah lebih mudah dengan contoh ya. Jadi bedanya dia di sini langsung saya ambil contohnya. We had been studying the homework for an hour when they came. Nah, ini terlihat bahwa dia sudah belajar, bukannya belajar tapi dia belajar tuh. Jadi aktivitasnya terus menerus yang bersifat continue. Nah, tadi yang bersifat continue dengan pola belajarnya tadi ketika mereka datang gitu. Jadi sifatnya berkelanjutan terus menerus, maka menggunakan continuous. Kalau yang past perfect cukup sekali aja sih gambarannya, sekali selesai. Dan di sini untuk konteksnya pembahasan dengan past ya, maka dibilang past perfect. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Saya terbuka buat masukan nih. Tentu memang tidak semuanya bisa masukkan aturannya. Tujuannya adalah dibikin sederhana agar mudah dipahami oleh anak atau pelajar ataupun umum, sekedar untuk merefresh tenses mereka. Memang masih basic banget. Semoga bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya belum subscribe, boleh subscribe ya, biar semangat lagi bikin kontennya. Terima kasih.